Halo, Shalom. Kembali lagi bersama Napuan Karpidol tentunya. Dan udah lama lagi nggak jarang bikin video ya, jarang upload juga udah mungkin 2 minggu kali ya. Karena memang lagi kondisinya lagi nggak fit ya. Eh, jadi ya agak terkendala gitu dalam pembuatan video. Namun yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini tuh eh, mengenai almarhum Ustadz Yahya Waloni ya. Ustadz Yahya Waloni ini dikabarkan dia meninggal pada hari Jumat ya, ketika dia berkhotbah di usianya kalau tidak saya kalau tidak salah 55 tahun, dan dia kelahiran tahun 19 sekitar di tahun 70-an lah, sekitar segitu di bulan November ya, yang saya tahu ya tentang biografi mengenai identitas dari Ustadz Yahya Waloni ini. Namun yang ingin saya tekankan di pembahasan kali ini mengenai banyak sekali saya menemukan bahwa postingan yang isinya itu kayaknya, kalau saya pribadi gitu sebagai orang Kristen, janganlah sampai apalagi dibahas eh, dia dia penghujat, dia ini segala macam gitu. Menurut saya kalau sudah berlalu ya berlalu lah gitu. Lagian apa ya? Lagian orangnya aja udah meninggal gitu. Jadi eh, nggak nggak pantas gitu secara etika kekristenan itu nggak di nggak diwajibkan kita untuk membahas orang apalagi yang sudah meninggal gitu. Mungkin memang kategorinya secara historis dia memang terkenal dengan hujatannya dulu. Cuma ketika dia uh, mendapatkan sanksi pidana pada saat itu ya, dan dia keluar dari pidana itu, dia pun sudah tidak maksudnya tidak sefrontal kayak dulu gitu. Dan ya mungkin ada lah ya pembahasan-pembahasan kayak gitunya, cuman nggak sefrontal ya dulu waktu itu. Cuman yang saya mau soroti dan tekankan di sini sebagai orang Kristen gitu kan, kita tahu lah mengenai etika ketika orang sudah mati itu, orang sudah meninggal itu, janganlah jangan dibahas-bahas gitu. Kayak kita tuh suci gitu, kayak kita tuh nggak pernah salah aja gitu. Lagian emangnya dia bakalan mendengar gitu segala ucapan kita, pembahasan kita mengenai dia gitu, segala macam tentang yang bernada kurang etis gitu. Apakah dia mendengarkan? Enggak juga. Jadi saya sih menghimbau ya untuk apa ya, janganlah terlalu mendiskriminasi terlalu parah gitu, apalagi orang ini sudah wafat ya, sudah meninggal, sudah jadi almarhum. Mungkin itu kita serahkan kepada Tuhan saja ya, karena ya ada di kepercayaan dia, kalau memang dia memang berkenan di hadapan Tuhan, ya mungkin di kepercayaan dia tuh mungkin eh, dia bakalan masuk surga gitu kalau di kepercayaan dia gitu ya. Tapi kalau di kepercayaan kita harus ingat juga hanya satu-satunya jalan ya, jalan kebenaran dan hidup, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pun Allah sendiri yang menyiapkan jalan keselamatan itu kepada kita ini, orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa gitu.
untuk memperoleh suatu pengharapan yang salah satunya adalah keselamatan ya. Ingat ya, diperhatikan baik-baik. Takutnya ada salah mengerti. Saya mengatakan Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dia satu-satunya juru selamat. Sebagai di dalam pengharapannya, salah satunya itu adalah keselamatan. Keselamatan, hidup yang kekal, lalu memerintah bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan ya. Dengan Allah khususnya saya dengan basic Allah Tritunggal, tentunya memerintah bersama dengan Allah Tritunggal tentunya ya. Cuman yang saya mau tekankan di sini pada pembahasan kali ini, stop ya, jangan terlalu mendiskriminasi terlalu parah gitu, maksudnya tentang mengabarkan beliau ini meninggal, terus wah dia penghujat segala macam, ini pantas mati, ini ajab, terus merelay video-video dia yang dia waktu itu menantang Tuhan Yesus, terus dia berani mengucapkan dia bakalan mati. Jangan dibahas yang kayak gitu. Kayaknya kalian tuh bukan hakim gitu, maksudnya kita itu orang-orang berdosa. Penghakiman itu bukan hak kita, penghakiman itu haknya Tuhan. Jadi meskipun dalam ucapan contoh, saya teringat dengan bagaimana ketika seorang yang berzina itu ketahuan oleh warga gitu ya pada saat itu. Lalu dia dibawa oleh orang-orang ahli Taurat ya di hadapan Yesus. Lalu diminta keputusannya, diminta pandangannya, orang ini harus diberikan sanksi atau bagaimana gitu pada saat itu. Dan seketika itu Yesus mengatakan, jika di antara kalian yang tidak berdosa dan tidak pernah melakukan kesalahan, boleh melempari dia terlebih dahulu gitu. Tapi di antara mereka tidak ada yang memulai untuk terlebih dahulu, dan mereka akhirnya pergi gitu. Dan di sini kita akan menarik ke suatu kesimpulan dan suatu contoh bagaimana kita dalam bersikap itu harus mencontohkan sebagai pribadi Kristus yang benar-benar mengerti dan paham dan benar-benar berkarya benar-benar gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini itu membuat suatu hal yang menggores sekali gitu, menggores dalam citra kekristenan gitu khususnya. Karena seperti yang ada di thumbnail ini, yang saya ambil dari Lukas 9 ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi ya sudah gitu. Itu biarlah itu haknya Tuhan dalam penghakiman. Tapi sebagai seorang Kristen di dalam iman kekristenan, kita perlu pasti tahu kan bahwa kalau orang yang meninggalkan Yesus itu kondisinya dan nasibnya itu seperti apa, itu Alkitab sudah mencatat itu. Jadi sudahlah, cukup gitu. Maksud saya tuh, saya aja meskipun saya dulu mendengarnya tentang ucapan beliau ini sangat pedas sekali ya, sangat ini sekali. Cuma saya ketika banyak yang membahas dia, mendiskreditkan beliau ini, almarhum ini, terus saya di dalam hati saya belas kasihan ya, muncul belas kasihan, dan tidak sepatutnya kita memperlakukan beliau seperti itu. Meskipun
beliau tuh memang ya dulunya memang seperti itulah yang apa ya, yang sangat keras sekali, yang sangat frontal sekali dalam menghujat kekristenan. Tetapi Alkitab menjelaskan mengenai kita tuh harus mengampuni musuh ya. Ampunilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang mengutuki, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, dan mintalah berkat bagi orang yang mengutukimu. Itu jelas loh. Jadi uh, belajarlah untuk kita tuh uh, berbelas kasihan terhadap musuh ya. Meskipun kita tahu secara historis, secara true historis ya, memang ya saya juga dulu ketika beliau masih hidup pun ya adalah rasa sakit gitu ya. Cuman itu nggak saya utarakan sebagai bahan ekspresi atau visualisasi saya, nggak lakuin itu. Cuman saya ya doakan saja semoga dia bertobat gitu ya dari apa yang sudah dia lakukan gitu. Cuma untuk saat ini saya melihat fenomena banyak sekali isinya itu tentang mendiskreditkan segala macam. Kayaknya itu kurang pantas ya dilakukan sebagai kita umat Kristen, dan kita itu dihidupi oleh hukum kasih. Jadi kita tunjukkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup sebagai pribadi yang serupa dengan pribadi Kristus khususnya gitu. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa kasih poin-poinnya di situ. Jadi uh, saya tidak bisa mengucapkan turut berduka atau gimana karena uh, di dalam iman Kristen itu kita nggak diajari untuk mengucapkan itu sebetulnya gitu. Cuman sebisa saya hanya memberikan di video kali ini saya hanya memberikan itu poin-poin itu saja. Semoga kalian bisa menangkap dan mengerti maksud dan pesan yang saya utarakan ini, yang saya nyatakan ini sebagai sebagai orang Kristen ya. Saya wajib memiliki suatu kewajiban untuk memberi saran kepada saudara seiman saya sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang tidak setuju ataupun uh, apa ya, tidak sependapat dengan saya sih ya itu terserah kalian ya. Saya uh, tidak mau berurusan dengan hal-hal yang childish ya, anak kecil banget itu. Jadi dewasalah di dalam iman kekristenan. Kita itu bukan orang suci, kita itu orang berdosa yang membutuhkan hidup yang kekal, keselamatan, pengurapan, penyertaan Tuhan Yesus selama kita masih hidup gitu. Jadi tunjukkanlah kepribadian seperti itu yang selayaknya Tuhan Yesus harapkan kepada orang-orang percaya khususnya gitu. Kalau kalian memang membaca Alkitab dan membaca kitab suci, kalian pasti akan mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh sebagai teladan kita yang teladan agung, teladan suci, dan sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan, dan satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Kalau hanya di Tuhan Yesus, kalau hanya sebagai Tuhan sih kalian keliru ya. Dia pun Allah ya. Jadi kalian jangan keliru juga menafsirkan mengenai Tuhan Yesus itu hanya Tuhan gitu, hanya sebagai Tuhan. Enggak, dia itu Allah. Dia itu Allah, dan yang saya percayai seperti itu sesuai dengan pengajaran di dalam kitab suci khususnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga kesempatan penjelasan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tolak ukur parameter untuk kalian berpikir atau merenungkan, merefleksi khususnya di dalam kejadian fenomena seperti
yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan mungkin ada kesalahan yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Sampai ketemu di next session berikutnya di channelnya Napuan Karpidol tentunya. Dan uh, salam sejahtera, God bless you, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.